Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Cecilia Talita Bilbina dan juga di sini ada teman aku. Halo semuanya, nama aku Kesha Putri Balia. Di sini kita juga sudah bersama owner Floral dan Kobemi. Hai. Kita kenalan dulu ya sama kakaknya. Iya, baik. Dari Bebas. Mawar dulu. Ya, dari aku. Halo, perkenalkan, nama aku Resya Mawaranti, bisa dipanggil Kak Resya atau Kak Mawar. Dan Saya Dino. Bisa dipanggil Dino. Dino Angga, dipanggil Dino. Oke. Oh ya, aku dengar-dengar Kak Mawar ini alumni Semanjas ya? iya betul, aku alumni Semanjas tahun 2015 nanti. Kalau kuliah itu di mana dan jurusan apa? Kalau kuliah, kebetulan aku kuliah di Bandung, jurusan manajemen bisnis, telekomunikasi, informatika di Telkom University. Sama. Oh sama. Sama. Satu jurusan. Kita satu jurusan. Berarti seangkatan gitu? Iya, seangkatan cuma beda SMA aja. Oke. Kenapa sih kakak bisa mau berwirausaha gitu? Dari Bapak ini? Kenapa awalnya kita mau berusaha kan? Awalnya kita masalah kedesakan uang Ekonomi. jajan, bukan ekonomi ya. Uang jajan kita kurang dan mengharuskan kita harus buka ya mulai bisnis kecil lah. Kecil. Gitu. Jadi itu yang sampai saat ini kita mau belajar terus tentang berusaha. Oke. Kalau dari kakaknya gimana? Sama sih, jadi dua-duanya kedesakan dalam hal uang jajan sebenarnya. Jadi kalau kita kan emang dua-duanya anak rantau di Bandung gitu kan, jadi ngerasa kalau di sana itu agak cukup lumayan mahal ya untuk biaya kehidupannya, mulai dari uang tugas, uang jajan. Jadi usaha itu menurut kita salah satu jalan ninjanya lah gitu untuk kita tuh bisa terus berlanjut di Bandung. Oke. Itu kalau awal modal dari usahanya itu berapa kira-kira? Kalau dulu awal modal usaha itu aku masih ingat banget, kita patungan 150.000, 150.000. Jadi kalau digabung 300.000. Jadi itu uang modalnya itu bersumber dari uang jajan. Berarti kakak berdua ini ada rencana gitu buat bangun usaha sampai nabung-nabung gitu? Enggak sih, kalau untuk rencana sebetulnya enggak. Kebetulan memang dia memang sudah usaha duluan sebelum aku. Jadi kita sebenarnya ada di bidang usaha yang berbeda. Dia di travel, aku reseller gitu. Nah kebetulan ada suatu waktu yang memang mengharuskan kita buka usaha bareng, gitu jalan bareng untuk melanjutkan si usaha Floral ID ini. Karena Floral ID kan salah satu usaha pertama kita kan. Oke, kalau dari inspirasi nih, jadi terinspirasi dari mana sih bisa buka usaha sebesar ini? Kalau inspirasi itu banyak banget ya sumbernya ya. Kita bisa ngeliat dari teman-teman kita yang udah sukses atau apa ya guru-guru kita yang udah sukses ya. Kita pingin kayak gitu loh. Maksudnya di zaman sekarang ketika kita nggak melihat ke arah situ ya, kita tuh bakalan terlena dengan keadaan yang ya gitu-gitu aja. Jadi sebisa mungkin kita itu kayak termotivasi lah banyak-banyak pengusaha-pengusaha gede ya kan. Nah itu dari situlah muncul kayak pengen ayo kita bisa nih kayak mereka, misalkan pengen kayak gimana gitu sih. Kalau dari aku sih salah satu inspirasinya kenapa aku buka usaha dan akhirnya sampai sebesar ini, karena mungkin yang pertama aku perempuan gitu kan. Ketika aku punya salah satu masalah mau berangkat kuliah, kok ngelihat lemari baju tuh cuma itu aja gitu, padahal tuh banyak banget gitu kan. Itu dari segi perempuan kayaknya semuanya seperti itu. Iya Jadi sih. kalau misalkan kayak mau jalan, mau kuliah, mau kemanapun, walaupun bajunya udah Banyak. segambreng, udah selemari gitu kan, padahal baru-baru, tapi masih merasa tidak puas Gak gitu, punya masih baju. punya baju gitu kan. Akhirnya disitulah tercetus kenapa aku akhirnya memilih salah satu bisnis di fashion wanita ini gitu. Karena emang banyak banget sih yang inspirasi. Kan kakak udah punya usaha sebesar ini nih. Nah jadi bagi kakak apa tantangan kakak ini tantangan terberat kakak?
di usaha sebesar ini? Kalau tantangan terberat aku justru mempertahankan ya di era sekarang ini banyak banget kan istilahnya brand-brand baru yang bermunculan gitu kan untuk berlomba-lomba bikin usaha, berlomba-lomba bikin bajunya semurah mungkin gitu kan. Dengan tidak mementingkan kualitas gitu. Tapi aku di sini bertahan dengan karakter Flora itu sendiri gitu kan, dimana karakter Flora itu sendiri murah tapi kualitas bagus gitu. Jadi kita memang kenapa murah karena semuanya itu kita milih sendiri gitu. Kita nggak ada dari tangan kedua, tangan ketiga dengan hal sebagainya. Jadi kita benar-benar pure dari aku terjun langsung ke tempat bahan, aku nyari bahannya, aku beli bahannya langsung ke pabriknya langsung sampai pembuatannya itu aku yang handle. Jadi makanya bertahan di era gempuran orang-orang pada bikin brand baru, kita tetap bertahan dengan kualitas kita sendiri. Iya, gitu. Jadi sekarang kakak udah punya usaha berapa? Kalau usaha kebetulan kita ada 2 bidang, fashion sama F&B sebenarnya banyak sih. Kalau kita jabarin satu-satu, brand kita ada dari tas, ada sandal, ada pakaian. Cuman mengerucut 2 bidang. Kita ada fashion, kita satuin lah ya. Yang tadi udah kita satuin jadi fashion, satunya F&B, ada makanan. Kalau di fashion itu cabangnya ada di mana aja? Kalau fashion itu cabangnya kebetulan kita ada 2 ya, di Jasinga sama daerah Leuwiang. Di Kalau- Bogor Barat. Di Bogor Barat. Oh, Dua-duanya Bogor Barat. kalau makanan? Kalau makanan apanya dulu nih? Makanan Oh, cabangnya. cabangnya. Cabangnya kita ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada 2, di Bogor Barat salah satunya, di Jasinga ada 1. Jadi ada total 3. Di Jawa Timurnya di mana nih? Siapa tahu ada yang mau beli. Di Di Jember. Jawa Timur. Oh, ada Jember. Jember guys. Di Jember. Kakak paling besar dapat omset itu berapa per hari atau berapa yang paling besar? Dari mana dulu? Dari usaha dua-duanya ini? Ya. Kurang lebih berapa ya? Kalau Tahu. omset lah ya, kita kalkulasiin aja. Kalau ini harus disebut ini. Enggak, jangan lah. Nah, kalau kurang lebihnya itu kalau kita kalkulasiin dalam waktu sebulan aja mungkin ya. Kalau sebulan ya kurang lebih 1,5 sampai 2. Aduh apa nih? 2M. 2000. 2000 apa 2M? 1,5 sampai 2. Itu kan karena ini banyak juga. Iya. Dengan omset segitu pernah mengalami kerugian nggak sih? Oh pasti dong. Kerugian tuh udah dari awal kita udah ngalamin. Dari nol kita mulai itu kita udah ngerasain rugi itu. Sampai Pernah sekarang juga. atau pernah ketipu gitu? Pernah. Kalau dari sisi kerugiannya itu kayak gimana contohnya? Contohnya salah satunya mungkin Kayak misalkan ketika ada barang produk yang harusnya keluar dan itu kita nggak keluar, itu jadi inilah slow move ya. Iya, slow move untuk dijualnya gitu. Jadi kita harus gimana mikir mikir caranya ini barang kejual semua kayak gitu. Adapun kayak misalkan kita salah bikin, bukan salah sih. salah Produknya. satu maksudnya ketika kita ada miskomunikasi sama tim produksi misalkan Iya. kayak gitu yang harusnya polanya Polanya seperti yang ini, aku polanya inginkan seperti ini. seperti A misalkan jadi Tapi tidak nggak sesuai. sesuai misalkan Itu dengan bisa apa yang jadi. keinginan itu bisa terjadi gitu. Hal-hal yang seperti itu yang menurut kita gagal, terus Mau nggak ya mau. juga kurang teliti juga ya, tapi kan dari hal-hal yang seperti itu yang akan kita jadikan pelajaran Iya, ke pelajaran. depannya. Kalau kakak kan dari awal nih, dari pas kuliah kan udah nabung buat usaha kan. Nah, siapa yang paling ngedukung kakak buat usaha itu? Yang jadi support buat kakak? Kita berdua kita Kalau kita dari keluarga dari mungkin keluarga ada. pasti support, terutama pasti orang tua, keluarga gitu. Salah satunya ya sebenarnya yang lebih support ya kita masing-masing. Iya. Kalau orang tua itu keluarga yang hanya mendukung kedepannya seperti apa, itu Support. yang terbaik lah. yang terbaik lah buat anaknya. Tapi kalau mau untuk membangun usaha itu sendiri ya? Sendiri.
Oke. Oh ya, asal usul nama Floral dan Kobe itu dari mana? Floral. Kalau floral itu asal usulnya sebenarnya floral itu kan bermakna salah satu apa ya, sesuatu yang fresh gitu kan, sesuatu yang segar gitu kan, floral. Jadi kenapa kita tanamkan di floral ID official ini, karena menurut aku semua wanita, semua remaja itu harus merasakan ketika beli di floral itu selalu merasakan yang namanya fresh collection gitu. Jadi kita itu setiap seminggu sekali itu kita selalu mengeluarkan fresh collection untuk teman-teman. Jadi nggak monoton, bajunya itu aja. Kalau dari Kobe? Kalau Kobe itu sebenarnya nggak ada makna yang terlalu gimana ya. Jadi awalnya itu ada salah satu di Bandung, namanya itu ada inspirasinya, ada nama tempat Makanan juga, namanya itu Kobe juga, cuman pakai K, Kobe. Dan itu makanan kayak Chinese food gitulah, enak banget, dan inspirasinya dari situ. Cuman kita ganti pakai Q. Itu aja sih. Kobe itu kan kalau dalam artian bahasa kerennya gitu kan, Kobe banget gitu kan, keren banget gitu. Terus ya setidaknya kita selalu membuat brand si Kobe ini bikin tempat sekeren mungkin untuk para remaja gitu yang datang untuk bisa menikmati kenyamanan di tempat kita. Kan tadi kan di Floral. Nah, kalau di Kobe ini pernah ngalamin kerugian nggak? Pasti. Iya, pernah. 1 tahun tuh hilang 1 outlet. 1 tahun hilang 1 outlet. Nggak balik modal. Itu udah kita rasain lah hal-hal seperti itu. Dikarenakan hilang itu bukan kenapa, mungkin kesalahan kita juga dari manajemen kita juga sih, di internal manajemen kita. Oke, dari kakak berdua ini apa kata-kata motivasi buat anak-anak para pelajar yang masih bingung nih buat menata masa depannya itu harus gimana sih caranya? Kalau dari aku, jangan pernah takut gagal sampai gagalnya itu bosan datang lagi ke kita. Kalau dari aku buat teman-teman yang masih mau mencoba mulai bisnis, usaha apapun itu, jangan pernah malu dan jangan pernah minder, gengsi, karena kita nggak tergantung dengan kehidupan orang lain di sana, di luar sana lah. Intinya jangan pernah malu lah. Sekecil apapun usaha kalian itu tetap itu bakal ada hasilnya gitu loh. Jangan pernah nyerah juga. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih kakak. Oke guys, segitu aja ngobrol-ngobrol bareng kakak ownernya. Mungkin nanti kalian bakal termotivasi dengan kakak-kakak owner ini. Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
Setelah rekan saya berbincang dengan owner Kobe Mie dan Floral, di sini saya dan Andika akan menunjukkan tempat yang menarik dan sangat cocok untuk kalian nongkrong, kerja kelompok, kumpul keluarga, dan me time. Kira-kira tempatnya ada di mana ya? Tempatnya itu ada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Untuk lebih detailnya ada di mana sih, Kak? Di Pondok Pesantren As-Saifur Rahim Jasinga. Nah, sekarang kita sudah ada di tempatnya nih teman-teman. Kita langsung aja yuk ke dalam. Ayo. Tempatnya bagus-bagus ya. Iya, Duduk yuk. Iya. Wah, tempat sebagus ini pasti menunya mahal-mahal. Jangan salah, dengan uang 20.000 kalian bisa menikmati pemandangan yang indah dan makan minum yang enak loh. Kira-kira menunya ada apa aja sih, Kak? Ini dia menunya. Wah, menu-menunya kelihatan enak-enak banget ya, Kak. Harganya murah-murah lagi. Iya, bener banget. Dan untuk kalian, khususnya masyarakat Jasinga, jangan lupa mampir ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah kita mereview Kobe Mie, kali ini kita akan mereview Floral. Kalian pasti penasaran kan apa itu Floral? Flora itu sebuah toko yang menyediakan fashion anak remaja. Dimulai dari one set, mulai dari baju atasan, tas, jilbab, dan lain-lain. Wah, terdengar sangat menarik ya. Kira-kira lokasinya ada di mana sih, Kak? Lokasinya ada di Kecamatan Jasinga, tepatnya di belakang Semanjas, SMAN 1 Jasinga. Kalian pasti penasaran kan ada apa aja sih di dalam? Ayo kita lihat.